Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan sama-sama mau membuka acara pada malam hari ini dengan doa pembuka yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Shalom, selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang selalu Engkau berikan, terutama pada malam hari ini. Kami akan berbincang-bincang dengan Ino. Kiranya Engkau memberkati setiap topik perbincangan kami. Biarlah Engkau boleh pakai acara pada malam hari ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lain yang lagi live ataupun yang nantinya akan melihat siaran tunda. Berkati segala perangkat dan segala koneksi internet kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, kami manusia yang lemah, kami yang terbatas, hanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Oke, no. Nah, ini tadi judulnya Not Just Playing Music. Nah, ini ada apa ini di balik skenario atau tema ini itu ya. Nah, bisa ada kisah apa ini? Monggo Ino boleh sedikit sharing. Nah, ini. Mungkin saya mengambil apa ya, judul lah ya, bisa dibilang judul Not Just Like Itu. Yes. Saya mungkin mau cerita bagaimana jalanan pelayanan saya sih di GKI Ngagel sejak dulu saya awal mungkin sudah pernah saya lakukan seperti itu. Sebentar. Tunggu. Ini jujur ya. Kalau dari kakak kok rasanya suaranya agak terputus-putus. Nah, ini mohon rekan-rekan kayak yang sudah gabung di sini gimana? Apakah mengalami hal yang sama atau gimana? Agak putus-putus sih. Putus ya kok. Nah, iya. Gambarnya sih oke, cuma suaranya tadi terputus-putus gitu ya. Terus putusnya parah nggak kok? Kalau sekarang? Nah, sekarang kayaknya lebih better deh. Berarti ini itu ya, siaran tunda ya, siaran ulang ya. Iya. Kalau sekarang masih putus-putus nggak kok? Udah nggak ya? Nggak, sekarang masih sudah lebih baik no. Silakan. Oke, ya. Jadi mungkin di sini saya akan bercerita mengenai perjalanan pelayanan saya di GKI Ngagel pastinya. Jadi mungkin saya bisa memulai dengan flashback dulu dari sekitar tahun 2012 mungkin ya. Waktu itu saya ingat masih kelas 1 SMP, ada salah satu rekan pelayanan saya juga itu yang mengajak saya untuk pertama kali ikut pelayanan musik di waktu itu kebaktian remaja. Nah, kalau jemaat masih ingat dulu waktu gereja masih gedung lama, itu kalau di remaja kan di tempatnya di gedung Serbaguna ya, aku kalau nggak salah namanya ya, yang di lantai 2 dari gedung gereja itu kan. Nah, jadi pada waktu itu adalah kali pertama saya untuk diajak pelayanan untuk masuk di dunia pelayanan lebih tepatnya. Nah, jadi waktu itu saya masih kelas SMP, terus saya diajak untuk pelayanan. Waktu itu saya main piano. Nah, itu kalau dulu tuh formatnya, kalau di kebaktian remaja itu masih satu piano dan satu tuh keyboard seperti itu. Nah, itu waktu itu saya main piano. Dan tentu waktu itu saya merasa cukup grogi ya, karena itu baru pertama kali saya pelayanan di waktu itu di kebaktian remaja di GKI Ngagel juga untuk bermain dengan apa ya, format yang memang saya belum pernah main sebelumnya, piano dengan keyboard. Itu saya cukup grogi, terus juga kayak waduh ini gimana cara mainnya gitu ya. Walaupun pada saat itu juga saya udah ada latihan, terus juga ada tahu lagunya gitu. Jadi cukup grogi, dan waktu pelayanan, hari H pelayanan juga saya juga bisa bilang mungkin walaupun sudah persiapan dan lain-lain, apa yang saya layankan pada waktu itu, apa yang saya mainkan juga mungkin bisa dibilang masih belum baik gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang masih jauh dari kata sempurna seperti itu. Jadi ya waktu itu memang rasanya kayak waduh ini kurang sih, rasanya masih kurang gitu ya. Tapi surprisingly ketika sudah selesai pelayanan, rekan-rekan pelayanan tadi dan juga si rekan pelayanan yang mengajak saya pertama tadi, itu mereka semua mengapresiasi apa yang sudah saya mainkan gitu. Walaupun saya waduh ini nggak baik gitu loh, tapi kita sama mereka itu mereka mengapresiasi gitu kan. Nah, dari situ saya kayak waduh, ternyata
walaupun maksudnya begini tuh masih diapresiasi gitu ya. Jadi akhirnya Mm-mm. timbul kayak rasa wah menarik nih gitu ya. Bisa nih kalau Mm-mm. lagi apa nanti dijadwalkan lagi, pelayanan lagi, wah bolehlah gitu ya. Jadi nah dari Mm-mm. situ jujur dari hal-hal itu yang akhirnya nanti mendasari saya untuk bergabung di pelayanan-pelayanan berikutnya. Nah dari berangkat dari situ akhirnya saya mulai dijadwalkan rutin nih kok kayak sebulan sekali ya biasanya saya dijadwalkan Iya. rutin gitu. Perlahan-lahan saya mulai kayak improve dikit-dikit gitu ya, walaupun memang dulu awal-awal ya masih Mm-mm. kurang banget lah kalau main itu, jadi improve Iya. dikit terus perlahan-lahan improve dan dijadwalkan rutin. Nah di situ akhirnya saya juga menjadi bisa dibilang menjadi lebih aktif gitu ya di remaja. Waktu itu saya ikut kayak event-event, misal di remaja dulu ada kayak apa katakanlah misalnya Natalan atau pasca remaja itu mungkin saya masih sering ikut dulu event-eventnya di remaja gitu ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. nah singkat cerita mungkin kayak sekitar setahun kemudian gitu ya, ada salah satu MJP pada waktu itu, MJP Komisi Pemuda pada saat itu yang approach ke saya gitu ya, approach beliau Mm-mm. ngechat gitu, waktu Mm-mm. itu ngechat gitu, dia nanya gimana pelayanan di sini gitu ya, seru apa enggak gitu, gimana kerasa apa enggak, namanya gitu ya, approach. Iya. Di Mm-mm. akhir percakapan itu MJP itu bilang gitu ya, Ino kamu selama ini kan main di musik gini ya, kamu mau nggak kalau pelayananmu itu kamu kembangkan lagi, nggak hanya bermain musik gitu ya, not just playing musik, Mm. tapi Heeh. kamu ikut di kepengurusan. Nah dari situ Oh. kok itu kayak buat saya tuh waduh gitu ya, kayak ya kayak mungkin saya tahu di itu Mm-mm. waktu itu di remaja ada pengurus dan lain-lain, tapi saya nggak, maksudnya belum bisa melihat ke depan saya untuk bergabung di kepengurusan gitu. Jadi kayak waktu itu kayak Iya. waduh, wah ini gimana ya gitu ya, maksudnya jadi pertimbangan juga gitu. Tapi akhirnya pada saat itu entah kenapa saya langsung bilang oh ya saya bersedia buat masuk di pelayanan di kepengurusan ini gitu. Nah apa ya, jadi kayak dari situ tuh akhirnya itu buat saya itu yang akhirnya mendasari pelayanan-pelayanan Mm. saya berikutnya gitu kok. Jadi Oh iya yang iya. ya not just playing musik, akhirnya tapi saya ternyata dipercaya saya tuh untuk mengembangkan pelayanan saya di bidang kepengurusan gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ya pada saat itu di luar jadwal rutin saya untuk bermain musik di kebaktian remaja. Nah itu saya juga akhirnya masuk di kepengurusan dan ikut untuk mengurus musiknya gitu kok. Jadi yang dulunya saya cuma Mm. bermain musik, nah sekarang saya juga ikut Mm-mm. untuk apa ya, menjadwalkan sih. Kalau dulu kan di remaja itu namanya operasional ya, saya Mm-mm. bergabung di operasional, Mm-mm. terus saya masuk ke penjadwalan musik. Nah seperti itu. Jadi Mm-mm. dari hal itu, dari saya akhirnya bisa gabung di kepengurusan, mau nggak mau karena saya di bidang penjadwalan musik, mau nggak mau saya harus apa ya, mengembangkan network saya untuk mencari pemusik-pemusik baru kan kok. Jadi saya Yes. pemusik-pemusik baru, terus habis itu dari pemusik-pemusik yang sudah ada diajak ngobrol terus, saya harus melakukan hal Mm. yang sama dengan rekan-rekan pelayanan dulu yang pertama kali saya pelayanan gitu kok. Kalau dulu Mm. mereka Mm. menarik Mm. saya, sekarang saya harus menarik orang baru untuk Kan. ikut pelayanan gitu kan Mm-mm. kok. Jadi ya pada Iya. waktu itu jujur aja memang akhirnya saya jadi mulai banyak kenal lah ya, bisa mulai banyak kenal banyak Mm-mm. musik-musik baru, terus juga nggak hanya pemusik sih, Mm-mm. dulu juga dari rekan sepelayanan yang sama-sama pengurus juga akhirnya banyak teman-teman baru. Jadi akhirnya dari situ akhirnya oh saya mulai untuk banyak kenal dengan orang-orang gitu ya. Dan mungkin juga kalau kita tuh di kepengurusan itu kan di komisi ya, kalau itu kan ya pasti kita harus Iya. memahami ya dengan banyak orang itu gimana kita bisa apa ya istilahnya, dengan eh, berkomunikasi dengan mereka tuh bagaimana, terus kemudian harus bagaimana memahami karakteristik orang-orang yang berbeda-berbeda gitu ya kok. Jadi memang Iya. itu akhirnya cukup mengembangkan skill saya untuk berkomunikasi juga seperti itu. Dan apa ya, tentu pasti ada tantangan-tantangan ya kok, kayak tantangan pasti Mm-mm. bagaimana bekerja ataupun bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda-beda, terus bagaimana kita bisa Mm-mm. berkomunikasi dengan orang yang bisa dikatakan ya
karakternya berbeda-beda gitu. Jadi akhirnya dari situ saya bisa memahami bagaimana untuk ya berkecimpung di dunia seperti itu gitu ya kok. Jadi ya memang pada waktu itu susah senang lah, bisa dibilang kayak banyak senangnya tapi juga banyak sedihnya gitu ya. Kalau di komisi pemuda, di komisi remaja dulu ya, yang paling susah itu kan karena tadi ya di bidang yang saya kan ikut di penjadwalan musik ya, yang paling susah itu kalau udah liburan kok. Nah kalau udah liburan, pada liburan semua, toko musiknya habis, ujung-ujungnya ya kita sendiri yang main Diri gitu kan. sendiri. Kan nggak mungkin kebaktian itu kita berhentikan, kita nggak dapat kebaktian gara-gara nggak dapat musik, kan nggak mungkin ya kok ya. Jadi maksud tantangan yang cukup dikatakan bisa cukup berat ya itu waktu liburan, gimana caranya kita bisa mencari pemusik gitu. Seperti itu. Ya tapi ya puji Tuhan memang sejak saya pertama kali ikut pelayanan sampai pada detik itu saya bisa bertemu dengan orang-orang yang benar-benar suportif. Tim anggota tim saya juga bisa bekerja sama gitu ya. Akhirnya kita di dalam satu komisi juga kita bisa saling membantu satu sama lain gitu. Jadi ketika saya menghadapi mungkin ada kesusahan atau apa, kita bisa bekerja bersama-sama untuk memecahkan permasalahan apapun itu gitu. Nah mungkin juga ya skip sedikit gitu ya, sekitar itu kan di remaja itu sekitar umur apa ya, sampai SMA mungkin ya kok sampai SMA lah ya di remaja gitu. Sampai SMA kan ya. Nah singkat cerita saya sudah sekitar kurang lebih 3 periode waktu itu saya berada di komisi remaja sampai selesai SMA dan akhirnya saya masuk di perkuliahan, dan puji Tuhan juga saya masih dipercaya untuk bisa bergabung lagi di komisi pemuda untuk menjadi pengurus gitu ya. Dan ya ketika itu saya sudah berkuliah, saya sudah masuk di komisi pemuda, terus saya juga puji Tuhan juga saya bisa bertugas lagi sebagai salah satu pengurus di komisi pemuda. Bidangnya juga masih sama, di operasional, di musik gitu. Nah yang saya lihat walaupun bidangnya sama, terus mungkin orang-orangnya juga teman-teman pengurusnya juga sama karena juga mungkin kita sudah dari sejak remaja gitu ya, tapi ternyata tantangan yang kita hadapi itu berbeda gitu, jauh berbeda antara dulu yang kita di remaja sama yang sekarang di komisi pemuda gitu ya. Nah bisa dibilang itu kan kalau dulu ya sebelum COVID itu kan, kalau pemuda itu kan yang hadir di pemuda itu kan tidak hanya orang pemuda ya, tapi juga umum kan ya. Kalau dibandingkan dengan remaja kan ya hanya remaja saja gitu ya kok, nggak ada orang kan. Nah ini bisa dibilang di ibadah pemuda itu memang resikonya dibilang bisa lebih tinggi gitu, jauh lebih tinggi daripada di ibadah remaja gitu. Resiko dalam artian mungkin kalau di bidang musik ya, yang saya biasanya tangani, kalau di remaja mungkin kalau kita pemusiknya masih baru, terus masih perlu banyak belajar, terus juga mungkin mainnya masih belum bisa sempurna, itu masih oke lah, nggak apa-apa lah, karena mungkin yang datang di remaja juga ya orang-orang remaja aja SMP ya. Tapi kalau di pemuda jadi toleransi, nah toleransinya ya No ya, iya, tingkat komprominya toleransinya berbeda kok. Nah kalau di pemuda ya, kalau sampai kayak gitu itu kan juga menyangkut dengan yang jemaat yang umum gitu ya. Bisa jadi jemaat datang terus melihat, waduh kok pemusiknya gini, kok mainnya begini gitu, itu malah buat mereka jangan ke GKI Ngagel deh gitu, ke gereja lain ada yang ini gitu ya. Itu kan resikonya tinggi di situ ya sebenarnya kok. Jadi ya bisa dibilang pada saat itu ketika shifting dari remaja ke pemuda itu bisa dibilang kami cukup berhati-hati gitu kok, karena ya dengan tadi resiko-resiko yang atau ya tingkat toleransi yang berbeda gitu ya kok ya. Nah jadi ya saya waktu itu ingat banget periode baru di pemuda itu tepat sebelum COVID, jadi sekitar Januari Februari 2020 COVID. Nah itu kita sudah kayak ada rapat kerja dan lain-lain, kita sudah merencanakan berbagai macam program ke depannya gitu ya kok. Tapi ternyata waktu itu COVID dan ya nggak ada ibadah. Nah, akhirnya ya itu kayak rencana-rencana kami waktu itu udah ya nggak ada harapan lah, bisa dibilang nggak ada harapan, karena kami melihat wah nggak mungkin sih ini kondisi seperti ini gitu ya. Nah ini jadi
tantangan lagi gitu loh, karena ya itu tadi kita sudah wah merencanakan sedemikian rupa, tapi akhirnya waduh ada COVID nih, jadi nggak bisa apa-apa gitu, akhirnya berhenti gitu ya. Jadi nah ya kalau diingat lagi dulu zaman awal corona, gereja kan sempat ditiadakan beberapa bulan ya, terus kemudian umum mengadakan ibadah online gitu, itu setelah beberapa bulan corona. Dan pada waktu itu kan juga pemuda belum ada kebaktian ya kok ya, jadi waktu itu kan cuma hanya umum aja gitu kan. Nah itu Iya. akhirnya ya kami dari komisi pemuda, terus kami dari rekan-rekan pemuda juga kita berdiskusi gitu, akhirnya gimana gitu, apakah ibadah kita ini ya udah kita ikut yang umum saja atau kita mau mengadakan ibadah juga pemuda gitu ya, tapi tentunya dengan memperhatikan keterbatasan yang ada gitu, karena waktu itu ya Iya. masih COVID awal yang benar-benar ketat banget gitu ya, jadi kayak wah itu dulu juga menjadi sebuah tantangan lagi gitu bagi kami, karena uh, apa ya, dengan segala keterbatasan yang ada tuh bagaimana caranya kita bisa menghasilkan sebuah bisa dikatakan ya sebuah ide atau apapun yang memang bermanfaat bagi jemaat seperti itu. Jadi ya saya sangat bersyukur pada waktu itu akhirnya pemuda diperbolehkan untuk mengadakan ibadah walaupun dengan berbagai macam keterbatasan yang ada gitu ya kok, dengan berbagai macam wah itu dulu kalau diinget-inget wah masa-masa susah gitu ya. Nyari pemusiknya juga susah karena mungkin dulu banyak pemusik yang belum berani keluar rumah ya kan ya, awal-awal corona dulu masih banyak pemusik yang takut keluar rumah, nyari pemusiknya susah, terus bagaimana mengadakan teknisnya juga susah karena keterbatasan. Jadi akhirnya ya kita sebagai komisi pemuda itu dituntut untuk berpikir kreatif lah kok pada waktu itu, gimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan yang baik itu di tengah segala keterbatasan yang ada gitu. Nah jadi ya kalau saya bisa flashback lagi tuh kayak wah padahal dulu tuh saya bergabung di pelayanan tuh cuman disuruh main musik aja gitu loh, cuma disuruh main piano. Tapi kalau sekarang saya juga harus ikut berpikir yang sangat sesuatu yang bisa dikatakan sangat kompleks gitu ya. Jadi ya again not just playing music gitu loh pelayanan saya, ternyata saya juga dipercaya untuk wah ikut berdiskusi dengan teman-teman muda yang lainnya seperti itu. Dan ya puji Tuhan juga selama pandemi kemarin komisi pemuda kami bisa menghasilkan beberapa program kerja lah ya, aku bisa dibilang program kerja yang mungkin dulu kita udah rencanakan di sebelum COVID, terus akhirnya COVID berhenti, akhirnya kita perlahan-perlahan gitu ya. Tahun 2021 itu kan juga COVID-nya sudah mulai nggak separah 2020 gitu ya, walaupun dulu ada yang Delta dan lain-lain. Akhirnya kita pemuda tuh dulu bisa menghasilkan, dulu kita pernah bikin film pendek, gitu. Terus kemudian kita juga pernah bisa bikin ibadah spesial di rooftop gereja. Nah, kalau nggak ada COVID, kita nggak akan pernah bikin ibadah di rooftop kan. Terus habis itu kita juga bikin kayak semacam rekaman lagu, rekaman bisa dikatakan cover musik gitu ya, untuk sebagai persembahan pujian dari pemuda. Dan yang terakhir bagi saya puncaknya waktu itu di pemuda di tahun 2022 kemarin, kami pemuda itu bisa menghasilkan KKR kok. Kan kemarin kok Hari juga tahu ya, kita di pemuda ada KKR gitu. Pas judulnya waktu itu. Jadi ya again look back dari awal saya pelayanan sampai KKR itulah gitu ya. Bagi saya KKR itu menjadi puncak perjalanan pelayanan saya gitu. Dari yang dulu hanya sebagai pemusik saja yang hanya di kebaktian remaja, akhirnya saya bisa dipercaya untuk pada waktu itu untuk memimpin ibadah KKR itu tadi, seperti itu kok. Jadi ya pada waktu itu sedikit cerita di KKR juga, karena di pemuda itu kan belum ada ya kok sebelumnya KKR yang seperti itu gitu ya. Sejauh kami mencari arsip, sepertinya kok belum ada yang membuat KKR seperti itu ya. Jadi pada waktu itu cukup menantang juga gitu, karena kami harus mendesain acara dari nol, kemudian ya nggak ada referensi sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar kita mendesain dari scratch, kemudian juga gimana mengkonsepnya juga harus dari nol. Jadi memang pada waktu itu menjadi cukup tantangan yang cukup besar buat kami gitu ya. Tapi juga puji Tuhan
saya kemudian saya juga diberikan teman-teman panitia yang suportif juga gitu. Artinya semua panitia di waktu itu kita benar-benar bisa bekerja sama untuk memikirkan konsep sampai pelaksanaan eksekusi di hari H gitu ya. Jadi puji Tuhan banget lah bisa diberikan tim dan panitia, dan waktu itu juga tim pelayanan altar, WL, singer, pemusik dan lain-lain itu yang benar-benar solid banget. Jadi ya puji Tuhan gitu ya. Pada waktu itu KKR dari pemuda itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah mungkin akhirnya setelah waktu berjalan sekarang saya sudah harus meninggalkan Surabaya kok. Saya sekarang kan sudah di Jakarta ya, dan memang saya sudah harus secara fisik meninggalkan pelayanan saya di Surabaya ya kok. Jadi mungkin saya sudah nggak bisa secara rutin untuk bermain musik ataupun apa gitu di Surabaya. Jadi jujur waktu itu sampai sekarang sih saya masih terasa apa ya, bisa berat gitu untuk meninggalkan pelayanan yang saya lakukan dengan rutin gitu di Surabaya. Tapi dari sini saya mulai berefleksi gitu ya. Apa pelayanan yang saya lakukan itu hanya sebatas bermain musik dan mengurus di komisi saja gitu ya. Apa kalau misal saya di sini itu nggak pelayanan main musik dan ikut terjun langsung mengurus komisi itu, apakah berarti saya itu sekarang nggak pelayanan gitu? Nah itu kan saya berefleksi seperti itu, dan mungkin saya bisa berpikir bahwa nggak juga gitu, karena ketika saya pelayanan itu mungkin kemarin ketika saya pelayanan itu saya memang yang saya lakukan ya bermain musik atau apapun, tapi saya selalu berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Saya pelayanan tidak sendirian, berhubungan dengan orang banyak. Saya juga harus sedikit banyak dengan rekan pelayanan itu saling menolong, saling membantu gitu ya. Dan akhirnya saya bisa memaknai bahwa pelayanan itu nggak hanya melakukan apa yang kita layankan, tapi di luar itu ternyata banyak hal-hal kecil itu yang menyangkut di pelayanan kita gitu ya. Akhirnya di sini saya memaknai bahwa katakanlah ketika saya bisa membantu rekan kerja saya, atau ketika saya bisa menolong rekan kerja saya yang membutuhkan bantuan saya, itu juga menjadi bentuk dari pelayanan saya gitu, walaupun di sini saya tidak pelayanan bermain musik gitu ya. Jadi balik lagi ke awal yang saya ambil, not just playing music gitu ya. Ternyata pelayanan itu bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari rutinitas kita di gereja gitu kok. Jadi ya pelayanan itu buat saya it's not just playing music gitu ya. Jadi pelayanan itu bagi saya adalah bagaimana kita bisa hidup, cerminan hidup kita sebagai pelayan yang ada di gereja, bagaimana kita bisa juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun itu mungkin kelihatannya hanya cuman membantu kecil gini, tapi buat saya memaknai itu juga sebagai bentuk pelayanan saya, supaya apa, nanti ketika saya membantu orang dan lain-lain, saya nggak main-main gitu, karena pelayanan kan masa main-main gitu ya. Dari situ ya buat saya maknainya seperti itu. Jadi ya mungkin sharingnya sampai iya. Wah, iya. Seru dan panjang juga ini gitu ya. Oke, Ino. Nah, ini Ino. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti gitu ya, perjalanan kisahnya Ino, perjalanan pelayanannya Ino tadi, boleh kalau mau bertanya silahkan, kalau mau komen silahkan juga, tinggalkan ini di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan tanyakan, kita bahas bersama-sama Ino gitu ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain mungkin berpikir atau gimana ya No ya. Mungkin kakak mau bertanya dulu ini No. Boleh kok. Oke. Ino yang kakak kenal dulu. Waduh. Sebelumnya ini Prakata gitu ya. Ino ini dulu sempat jadi anak didik di ini ya, pra remaja itu ya, PIC gitu ya. Nah, Ino yang dulu sempat saya kenal atau saya bertumbuh bersama ini, dia adalah sosok yang pendiam. Ya. Ini saya nggak tahu ini gimana ceritanya gini ya. Ino yang dulunya pendiam, terus tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Nah, itu apa yang berubah, No? Apa yang membuat dirinya Ino itu bisa berubah gitu? Oke. Sebuah pertanyaan yang cukup mencengangkan. Iya, kayak itu berubah 180 derajat gitu ya. Iya, aku.
Ya, Kakak yang salah ini? Nggak tahu Inonya memang kayak gini realnya gitu ya. Silakan dong. ya mungkin itu sangat nyambung ya aku dengan apa yang udah saya sharingkan tadi gitu. Sedikit banyak itu saya Oh, banyak belajar dari pelayanan saya, terutama di kepengurusan kok. Karena mm. seperti yang mungkin sudah saya ceritakan tadi Oh, gitu ya, saya iya iya, harus mau nggak mau kan, karena saya tuh di penjadwalan pemusik ya, mau nggak mau kan harus menghubungi orang-orang iya, untuk mengajak pelayanan gitu ya. Nah, jadi ada kayak yes. dari awalnya tuh kayak ya pasti masih ya yang koko tahu lah ya, pendiam gitu ya kok ya. Tapi kan mau nggak mau juga harus approach ke orang gitu. Kita bisa gimana kita reach out ke orang. Karena kan kalau mengajak pelayanan tuh kan nggak hanya sekedar kamu minggu depan pelayanan mau nggak gitu kan, nggak hanya gitu. Iya, Kita iya. kan harus ada Ah, ah, ah. perangkatannya dulu ya. Wah gini gini Yes. gini. Terus nanti terakhirnya baru mau nggak gitu Wah. ya, pelayanan bareng gitu pemusik. Nah mungkin dari situ sih kok asal muasalnya. Oh, ada yang ngajarin enggak ya, No? Apa memang Ino belajar sendiri atau memang ada yang ya siapalah yang mentornya yang ngasih Nggak saran-saran gitu, No? ada kok, learning by doing Nggak semua. ada. Nggak Wah, ada. berarti Ino yang sekarang Ino yang sudah berkembang gitu ya, No? Waduh, puji Tuhan. Wah, oke oke, No. Luar biasa gitu ya. Jadi pelayanan ini membentuk Ino semakin lebih baik gitu ya, bisa dikatakan ya. Dulu pendiam, sekarang kayaknya lebih komunikatif itu ya, No Iya, ya. puji Tuhan. Kayaknya kalau ngomong Ino banyak ngomong ini Waduh. rasanya kalau di sini nih ya. Sorry kata bukan banyak ngomong bukan berarti sesuatu yang negatif, No. Iya, Oke, ya, Ino tadi memulai pelayanannya di bidang musik gitu ya, No ya. betul. Nah, sebelum melayani di bidang musik ini, apakah Ino itu punya backgroundnya? Contoh misalnya, Ino ini apakah pernah les musik atau Hmm. memang di keluarganya Ino ini ya dari papa mama mungkin ada keturunan pemain musik Hmm. atau sering ikut lomba-lomba musik dan Hmm. lain Hmm. sebagainya, No. Ya, kalau tentang background memang saya belajar musik kok dari saya dulu belajar piano sejak TKA kalau nggak salah aku. Umur berapa ya TKA ya? Waduh. Ya, gitu. Saya memang secara background saya belajar musik kok, tapi memang Hmm. belajar musik untuk musik belajaran lah, kalau orang bilang itu musik les-lesan lah ya kok. Tapi untuk musik perform, Hmm, hmm, hmm. untuk pelayanan dan lain ya nggak ada background gitu. Memang background saya hanya musik les-lesan gitu. Hanya dari situ sih kok Oke. gitu. Oke, 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 oke. Ini ada yang kasih komentar ini ya. Winda Lia gitu Nah, ya. Selamat malam semuanya. Saya Winda. Saya dulunya single, sekarang sudah kembali ke NTT. Sangat rindu pelayanan di GKI Ngagel. Saya bersyukur sekali GKI Ngagel. Gue bisa ke GKI Ngagel ketika kuliah di Surabaya. ya, Oke Winda, thank you buat pelayanannya ya. Ini pasti ada ini ya, ada koneksinya gitu ya, No ya. iya, Ada sesuatu yang ya dirindukan ada gitu kayak sesuatu. Ino gitu ya. Nah, Iya. kalau sudah sudah nyaman terus tiba-tiba dilepas Nah, gitu, kayaknya sense belongingnya itu masih masih terasa banyak, kuat masih gitu erat ya. kok, masih kuat. Benar, benar, benar. Gitu. Terima kasih buat Winda yang sudah mau melayani gitu ya. Oke, ya No. Ya, Oke, oke No, gini No. Nah, eh tadi kan di awal pelayanannya kan Ino itu ngomongnya kan banyak salahnya gitu ya No ya. Nah, hmm, mungkin itu sesuatu hal yang apakah bisa dikatakan kayak nervous ya No? Orang namanya pertama mungkin hmm, pemain-pemain piano sebelumnya sorry hmm, tolong tanya pemain piano itu apakah sampai ke tahap hmm, misalnya no apakah cuma les-les biasa atau ada kayak apa tuh ujian yang ditonton hmm. orang banyak atau gimana no? Oke. Nah, ini mempengaruhi Hmm. nih ya gimana no? Ya, jadi kalau memang untuk les piano sendiri itu memang ada istilahnya itu grade kok. Jadi ada grade-nya gitu. Nanti kalau Yes. bisa ujian, grade-nya naik, 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 naik seperti itu. Tapi kalau untuk saya waktu itu kalau apakah nervous? Iya pasti nervous gitu ya. Pasti nervous gitu. Pertama kali, terus juga nggak pernah kan ikut, maksudnya main untuk pelayanan, terus mainnya juga lagu-lagu gereja. Mungkin dulu saya main piano juga mainnya lagu klasik gitu ya. Tapi ini lagu Hmm. gereja. Pasti nervous gitu ya. Tapi juga bisa dibilang kalau dari pemusik itu bisa katakan jam terbangnya masih belum banyak gitu kok. Jadi Hmm. walaupun
mainnya atau mungkin lesnya dulu sudah bisa dikatakan cukup lama, tapi kalau memang jam terbang untuk pelayanan atau untuk main bermain musik untuk mengiringi itu belum banyak juga waktu itu mempengaruhi sih kok. Jadi memang kalau dari saya memang selain nervous juga waktu itu jam terbang saya memang belum sebanyak itu. Iya. Oke, bisa dipahami ya. Ini pengalaman pertama lah istilahnya gitu ya, No ya. Betul. Iya. Betul. Oke. Thank you nih ya buat Winda tadi ya. Terima kasih semuanya sama-sama gitu ya. Semoga terus bisa memberkati ya, meskipun di Ngagel dimanapun bisa memberkati. Oke, lanjut No. Nah, tadi kan sempat dari pelayanan musik terus dipercaya lebih lagi ya. Istilahnya levelnya di level up kan gitu ya, No ya. Nah, gitu ya, No ya. Tadi kan Ino sempat ada beberapa tantangannya nih, No. Nah, ini kakak mau tanya ini. Ketika Ino di awal ditawari jadi pemusik, nah itu gimana perasaan Ino? Dalam arti kata gini, No. Kalau kakak menilai ya, bisa benar bisa salah gitu ya. Kalau masa-masa kayak remaja itu biasanya kayak mencari jati diri. Mencari jati diri itu dalam arti mungkin penghargaan. Ini loh aku pembuktian gitu ya. Ini loh aku bisa main musik di depan. Aku perlu dilihat gitu ya. Kayak ya istilahnya sombong dikit lah gitu lah. Nah, apakah Inu pernah seperti itu atau gimana? Atau pengalaman Inu lain atau gimana, No? Silakan, No. Kalau masalah mengenai mencari jati diri aku ya, mungkin baru kerasa di zaman SMA sih kok. Oh gitu ya, iya. Awal Gimana? masih SMP ya, itu malah lebih ke arah, kok disuruh gini, aku lo nggak bisa. Gitu ya. Itu lebih ke arah itu sebenarnya waktu itu kayak. Oh gitu ya. Karena ada rasa kayak, ya rasa apa ya, ya nervous tadi, terus kayak nggak pede, jadi kayak males gitu malah sebenarnya kayak malah kok dijadwalin gitu loh. Dulu tuh awal-awal masih kayak gitu kok. Jadi kayak ya gitu masih, ya. Ya gitu kayak pelayanan itu sesuatu yang waduh gitu ya, kayak sesuatu yang wah berat gitu buat saya waktu itu kayak gitu sih. Oke. Nah ini dari rekan sepelalayan Ino ini ya, dari Deborah ini. Ino, apa sih yang bikin kangen pelayanan di Ngagel? Nah, padahal kadang kan pelayanan itu menyita waktu, tenaga dan lain-lain, banyak yang tersita. Ya. Kenapa, Dino? Apa yang dikangeni sih? Satu hal yang saya nggak bisa temukan pelayanan di tempat-tempat lain, itu atmosfer di GKI Ngagel itu sangat homey banget kok. My church my home ya. Iya. Homey banget, itu yang benar bikin kayak ya udah walaupun mau lama-lama di gereja kayak mau menyita banyak waktu banyak tenaga, tapi rasanya tuh enak gitu loh. Maksudnya sebagai saya sebagai mungkin pelayan tuh kayak homey banget rasanya gitu. Jadi kayak betah gitu walaupun capek, walaupun kadang juga kayak jadwal itu bisa banyak gitu, tapi bikin betah, entah kenapa tuh betah gitu kok. Itu yang bikin kangen gitu ya. Akhirnya jadi kayak pingin terus gitu, kayak pingin terus, wah ini udah pelayanan minggu ini, wah aku pingin lagi pelayanan kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, ya itu Deborah ya. Ya, sudah terjawab apa belum? Debo juga merasakan hal yang sama gitu. Gitu ya. Ini satu angkatan ya, No ya? Enggak ya. Lebih enggak ya. Oke. Iya. Ya, ketika Ino menghadapi tantangan demi tantangan, itu kok bisa dihadapi? Apa ada tips dan triknya, No? Oke, tips dan trik ya. Kalau saya pribadi, saya orang yang nekat sih kok. Saya orang yang nekat gitu. Tantangan tuh bukan sebagai penghalang, tapi saya melihat tantangan tuh sebagai sesuatu yang harus bisa saya lalui gitu kok. Jadi kayak ketika wah ini harus bisa saya lalui gitu ya. Malah semangat untuk melalui tantangan itu gitu. Jadi mungkin untuk orang lain mungkin nggak cocok dengan cara berpikir seperti ini aku ya. Mungkin ada yang lebih melihat tantangan saya harus bagaimana. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya melihat tantangan tuh harus mau nggak mau harus saya lewati gitu. Karena ya mau dilewati mau nggak dilewati, tantangan tuh ada gitu kan kok. Kita mau lalui tapi tantangan tuh tetap ada gitu ya. Ngapain juga kita diam-diam gitu, sekalian aja dilalui kayak gitu. Oke, ya ini saya bacain komen ini ya. Iya. Dari George Hutasoid. Keren banget Ezra. Wah.
Ini para supporternya, para fansnya ya. Nah, ini dari Deborah. Hahaha, kasih jempol Nino. Oke. Oke, oke, oke. Nah, terus kan ini pelayanan demi pelayanan ya, No ya. Tadi kan di sebagai pemusik di awal, lalu di remaja sebagai pengurus. Mm-mm. Nah, itu permasalahan apa yang menurut Ino itu besar? Besar dan Oke. terasa kayak ya berat lah. Kalau dari segi teknisnya mungkin, kalau dari segi teknis, kalau Hmm. saya dulu di pemusik, pengurus pemusik ya, itu teknisnya mungkin beratnya di Hmm. gimana kita bisa mix and match pemusik itu biar cocok gitu ya. Mix and match dalam artian Hmm. nggak hanya mix and match dari segi mungkin kemampuan yang dimiliki setiap pemain, tapi juga harus dari segi Hmm. orang ini kalau misalnya dipasangkan sama ini tuh enak nggak sih? Maksudnya enak dalam artian mereka tuh bisa saling ngobrol nggak sih? Bisa saling Hmm. komunikasi kerjasama nggak sih? Mungkin susahnya di situ. Tapi kalau misal dari segi apa ya? eh, dari segi di luar teknis ya, mungkin beratnya Hmm. juga Hmm. kadang kalau dulu waktu masih zaman kuliah, zaman SMA kan juga di luar gereja kan masih pasti banyak tugas, terus banyak PR lah zaman dulu kan. Nah, tapi juga harus diimbangi dengan kepengurusan yang nggak bisa ditinggal juga gitu. Jadi mau nggak mau harus gimana kita harus bisa membagi waktu kita atau membagi tenaga kita untuk urusan di luar gereja kita, entah itu untuk sekolah, entah itu kuliah, dengan bagaimana urusan di kepengurusan seperti itu. Oke, ya bagi rekan-rekan semuanya yang mau bertanya lagi silakan gitu ya, jangan Ya, jangan sungkan gitu ya. Mumpung ini ada kesempatan ya. Jadi pergunakanlah kesempatan ini dengan semaksimal mungkin ya untuk berbincang siap, sama siap. pelayan musik kita, pelayan altar kita gitu ya. Dengan Ino gini ya. Oke, ditunggu ya, ditinggalkan di kolom komentar gitu, silakan. Oke. Gini no, namanya orang terlibat pelayanan di Mm-mm. kepengurusan, itu pasti kan banyak permasalahan ya. Mm-mm. Namanya masalah kadang-kadang nggak sesimpel yang kita bayangkan. Misalnya, oh masalah ini langsung ketemu jalan keluarnya. Nah, misalnya ada beberapa masalah. Nah, itu gimana Ya, no? Gimana Ino itu istilahnya nggak stres, nggak depresi gitu ya, tetapi bisa fun tapi tetap problemnya itu terselesaikan. mm. Ya, Nah, atau gimana, no? ya sebenarnya tentang permasalahan-permasalahan tuh di kepengurusan sering banget ya kok ya. Mungkin kok Ari juga Oh, gitu ya. ya, pasti paham ya kok ya banyak permasalahan. Tapi yang saya rasakan puji Tuhannya saya bisa Hmm. punya teman-teman rekan-rekan sesama pengurus yang benar-benar bisa diajak diskusi kok gitu. Jadi masalah itu nggak Oh, ditelan sendiri gitu, tapi ada teman-teman lain yang bisa kita ajak buat ngobrol, kita bisa ajak buat mencari permasalahan, pemecahan permasalahan ini bersama-sama gitu kok. Jadi ya kalau memang saya waktu itu katakanlah saya harus menangani itu sendiri ya, bisa stres ah, sendiri gitu ah. kok. Tapi puji Tuhan kita bisa punya tim yang Oke, ya bekerja sama bersama-sama gitu kok. oke, oke, oke. Kalau dalam musik itu ada harmoninya gitu ya. Betul ya. Oke, siap, siap, siap. Iya, Jadi ada supportnya gitu ya, ada teman rekan-rekan yang mendukungnya gitu ya. Nah, betul. pernah nggak Ino merasa lelah atau jenuh, no? Hmm, Dalam ini kan Ino melayani berapa lama? Lama sekali wah, rasanya ini iya ya. sejak Apalagi bidangnya itu itu doang aja gitu loh, No. ya. Maksudnya, Hmm, iya, maksudnya core-nya tetap musik gitu ya. Masih apa kepengurusan yang betul. memang ngurusi orang tapi core-nya ya musik gitu ya. Iya, Nah, ya, kalau pernah merasakan, oh pasti pernah kok. Sampai kayak pernah berpikir apakah harus lanjut periode lagi, ya pasti pernah berpikir gitu. Tapi eh, biasanya merasakan itu ya kalau memang kegiatan kepengurusan sudah menjadi kayak rutinitasnya tuh gitu-gitu terus. Nah itu kadang juga mm, mm, suntuk lah ya, aku saya bilang suntuk gitu ya kok. Jadi memang mm, ya mm. pernah sih ngerasain kayak mulai suntuk, mulai kayak bosen atau ya Mm-mm. kayak ya gitu-gitu aja kan akhirnya jadi ya capek lah itu ya pernah kok gitu. Oke, nah kalau respon dari pihak keluarga sendiri gimana, no? Kelihatan ini Ino ini kalau kalau kakak
bayangkan ya misalnya jadwal seminggu, Ah, waduh, ini bisa dibayangkan, oh mungkin ini anakku di gereja ini bisa dikatakan misalnya 4 hari apa 3 hari. Nah selebihnya ini baru di rumah. Nah itu gimana no? ya Responnya atau memang disupport, dimengerti atau gimana no? sudah Silakan. biasa aku seperti itu. Jadi responnya ya biasa-biasa saja. Saking kita Gitu ya. seringnya seperti itu. Akhirnya ya lama kelamaan jadi terbiasa. Tidak ada Gitu. komplain atau hambatan gitu no? Puji Tuhan nggak ada sih kok. Gak ada Iya. ya. Wah, ya, 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 ya. Syukurlah ya. Oke, oke, oke. Ya, ya. Bagi rekan-rekan semuanya yang lain, silakan. Wah, atau rekan-rekan mau men-sharingkan secara singkat pelayanan-pelayanannya kali Ya, ya. boleh, Wah, boleh. ini mungkin di bidang pelayanan apa? Gimana itu ya? Oke, lanjut no. Nah, ini belum ada yang tanya Iya, lagi. Berarti mau nggak mau siap. saya harus tanya ini no. Kayak tadi Ino bilang, ibadah kalau nggak ada pemusik masa nggak ibadahnya Iya. nggak berlangsung gitu Betul, ya, No ya. betul. Oke, selanjut No. Nah, No, kalau kakak bilang gini No, Gimana, gimana kok? sebagai Mhm, pemusik itu kan pelayan altar mhm, gitu ya, itu kan di depan gitu mhm, ya. mhm, mhm, Jadi istilahnya eh, sosok yang penting lah di dalam suatu mhm, ibadah. mhm, Nah, terus misalnya kalau ada problem ya, mhm, problem itu antar personal, antar mhm, player, atau problem dari dalam playernya sendiri misalnya sama keluarga gitu ya. mhm, Nah itu tuh memang terasa nggak no? mhm, mhm. Terasa Ya, itu dalam arti ya mungkin pengaruh Ino ini sebagai ya aku ya. sesama player, terus sampaikah apa namanya itu bisa nyampe ke jemaat nggak? Oke. Terasa nggak enaknya itu loh misalnya no ya. Ah, ah, ah. Ya, ini juga sering sih kok kayak bukan sering juga ya, tapi beberapa kali juga mengalami kondisi seperti itu gitu ya. Mungkin saya punya, katakanlah saya punya tim yang rutin saya bermain, tapi suatu Yes. kali apa namanya salah satu rekan pemusik ini kayak kelihatan kok berbeda gitu ya, atau mungkin kayak kelihatan Ya. beda lah ya, Uh-uh. kan kerasa gitu Ya. beda gitu. Tapi ya hal-hal seperti itu memang nggak bisa dihindari kok, karena memang ya kita tidak bisa apa ya menghindari juga di luar Ya. terjadi apa kita kan juga nggak bisa ngatur ya kok. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ya memang Mm-mm. Betul, betul. kalau bagi saya pribadi gitu ya, ketika memang sudah dijadwalkan dan kita bersedia ya mau nggak mau kita harus bisa memberikan yang terbaik gitu kok. Walaupun yang terbaik pada saat itu belum tentu yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Jadi memang ya tadi Mm-mm. balik lagi kan kalau sudah dijadwalkan kita juga sudah mengiyakan gitu ya mau nggak mau jadi tanggung jawab kita buat bermain dengan sebaik mungkin gitu. Jadi memang itu jadi sebuah tantangan yang saya rasa nggak hanya pemusik sih kok, pasti juga kalau di WL, singer atau Mm-mm. pemandu itu juga Mm-mm. 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 pasti sama gitu. Jadi ya itu jadi ya tantangan yang memang tidak bisa terhindarkan dari pelayan altar sih kok, seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Gimana cara ininya no apa mengonekkan Hmm. satu sama lain feel-nya biar dapet gitu loh. Hmm. Misalnya Ino Hmm. ya ini selain jam terbang kali ya, selain jam terbang, nah itu ada hal-hal teknis yang lainnya enggak no? Misalnya oh ya itu tadi Ino mungkin gabung-gabungkan gitu ya no ya, Ya mana yang harus ya cocok. itu tadi kok kalau secara teknis ya kita harus pertama harus mix and match gitu. Kita harus tahu Mm-mm. orang ini kita pasangkan dengan ini nanti gimana, atau kalau misal ini dimainkan dengan ini bakal bentrok gak sih gitu. Itu memang harus kita harus paham dari awal gitu karakteristik setiap pemusik-pemusik yang ada gitu kok. Oh gitu ya, 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 ya. Nah selama ini Hmm. eh, mix and match-nya berjalan no? Atau ada yang gagal no? Tidak selalu berjalan kok Nah, tentu. oh tidak. Ada juga pemusik yang komplain marah-marah ke saya, kenapa kok saya dipasangkan dengan ini gitu. Itu juga ada kok. Oh gitu ya, ada ya. Ya, Oke, oke, ada oke. tentu ada. Oke, 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 oke gitu ya. Sampai gondok-gondokan gitu ada ya, Wah, No wah, ya. Nah, itu gitu. kebetulan sih. Kalau kalau last last minute gimana, No? Wah Nah, ya, misalnya last minute mau ini nggak mau tetap harus main kok, gimana lagi tetap kan. harus Nggak main mungkin kan ya. kita berhenti, Gitu ya. nggak mungkin gitu ya, mau nggak Gitu mau. ya. Ya, 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 ya. Siap, 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 siap. Oke. Ya, bagi rekan-rekan semua yang lain lagi, silakan ini.
Monggo Ya, urun pertanyaan gitu ya. belum Tapi pertanyaan. lama-lama list pertanyaan saya sudah habis ini kali ya. Karena selalu sering bertanya gitu ya. Oke, no, tunggu sebentar, Oke, no. kok aman. Nah, oke. Tadi kan Ino sempat bilang Ya, ya, tantangannya berbeda ketika ada pandemi gitu ya. hmm, Nah, nah Ino ya tim kepengurusan berpikir keras lah antara hmm, yaitu tadi sempat mau mengadakan kebaktian sendiri hmm, atau memang gabung sama umum ya, aja lah. Nah, akhirnya kan lambat laun kan memutuskan anu sendiri hmm, ya, ibadah pemuda hmm, sendiri. Nah, gitu brainstormingnya ya, seperti apa, no? ya, Kalau Ino mengumpulkan ide-idenya hmm, ya. itu bagaimana? Ya, kalau kami dulu kan memang apa ya, kita memang sudah menjadwalkan rapat untuk membahas teknis-teknis seperti itu ya, aku ya. Jadi kalau Mm-mm. brainstorming pasti kita juga kalau buat waktu itu memang kita dari yang berada di rapat itu ya kita bisa melontarkan ide apapun yang kita mau gitu ya. Walaupun kadang ide itu nggak masuk di Oh, apa dilontarkan dulu aja mm. gitu. Ada ide Oh, kan kok karena kalau misal kayak melontarkan sesuatu yang nggak masuk akal gitu tapi nanti akhirnya dari situ mm. kita mikir wah gimana caranya biar ini masuk akal gitu jadi akhirnya itu bisa kena Masuk akal itu lagi ya. lagi dan lagi gitu. Oh, Jadi kalau brainstorming kalau oh, waktu itu saya memang ini ya nggak apa-apa semua melontarkan ide gitu walaupun idenya nggak masuk akal nggak apa-apa yang penting ada ide dulu gitu dari situ nanti bisa oke. disesuaikan lagi gitu kok. Oke, not just a play music tadi ya, don't know ya. Oke, nah tadi Ino sempat ngomong, sempat buat film pendek gitu ya. Setahu kakak ini ya, setahu kakak ini. Koreksi kalau Ya, kakak salah gitu ya. Oke, nah kadang-kadang film-film pendek itu mungkin, nah plot-plotnya atau skripnya atau nah, taking-takingnya ya, kameranya itu Ino yang lakukan. Benar apa tidak Ino? tidak selalu kok. Oh, tidak selalu ya. Balik lagi sampai memang sampai 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 editing editing juga ini no kakak tahunya ya. gitu ya gimana wah Tidak, ini lagi di garis bawahi not just playing music playing ya. playing yang lain-lain bisa ini gitu ya Nah, ayo tapi yang nggak sendirian juga kok, karena kan juga ada timnya juga gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah sama teman-teman gitu. tapi sutradaranya apa produsernya kan itu Aduh, berat-berat kok. oke ya ya ini Iya, tetap Ino yang saya kenal itu Ino yang malu-malu gitu ya malu-malu untuk mengakui waduh. Nggak, Oke, oke, iya, luar biasa ini Indo ya. iya, Ya banyak apa ya banyak memberikan warna baru di ibadah-ibadah ya, gitu ya, setahu kakak gitu ya. Oke. Terus ini sampai sekarang Yono ya. Di kerjaan Ino gimana? Apakah Ino melakukan hal yang sama atau memang itu ya kayak hobi cuma ya kalau disalur? kalau ya kalau memang di kalau pekerjaan ya enggak sih kok enggak sampai segitunya juga ya kok ya. Oh, enggak Malah sampai segitunya. dengan porsinya lah kalau di pekerjaan. Oh, gitu Kalau ya ya, kalau ya. memang pelayanan di Surabaya ya kadang bisa ya seperti yang dikatakan Kohari tadi. Oke, berarti saya banyak benernya ini daripada salahnya ini, Noy. Kebetulan, kebetulan. Oke, ya. Oke, ya nggak terasa ini sudah hampir 1 jam gitu ya, Noy ya. Oke, tadi puncaknya perjalanan pelayanan Ino katanya di KKR gitu ya. Apa yang membuat Ino merasa berkesan di KKR itu, No? Ya, Selain tadi yang pertama, tapi berhasil gitu ya, No ya. mhm. Apakah ada lain-lainnya, No? Ya, yang memang benar-benar membuat wow itu tuh gimana ini kayak saya bisa melihat pelayan altar itu benar-benar solid banget Mm-mm. dan bisa mendalami setiap pujian-pujian yang dibawakan kok. Jadi kayak benar-benar kalau bisa dibilang tuh nggak kayak di GKI Ngagel gitu. Benar-benar wah ini gitu. Oh, Jadi kayak benar-benar pemusiknya terus WL singernya juga mereka bisa benar-benar membawakan lagu itu dengan sangat mendalami gitu ya. Terus juga dari panitia juga semua bisa solid jadi akhirnya semua acara dari apa yang kita rencanakan di hari H itu semua bisa tereksekusi dengan baik itu sih kok itu yang buat aku berkesan banget gitu. oke.
Nah, ini kesimpulan, no. Ya, Nah, selama kita tadi bicara, apa yang mau disimpulkan yang ini? mau Silakan, disimpulkan no. ya. Ya, Mm-mm. mungkin kalau dibilang disimpulkan, itu tadi sih kok. Buat saya kalau promo Mm-mm. itu, mungkin saya memang berangkatnya dari musik ya, tapi kalau Mm-mm. kita punya potensi di dalam kehidupan kita tuh, kita punya potensi dalam diri kita, jangan takut-takut untuk dikembangkan lagi gitu. Karena siapa yang pernah menyangka gitu ya, dari hanya bermain piano bisa eh, bisa memimpin sebuah acara KKR gitu lah kebanyakan kok. Iya. Jadi kalau kita punya Mm-mm. potensi mungkin nggak belum kelihatan, tapi kalau orang lain tuh bisa melihat. Kan saya dulu juga nggak pernah melihat gitu. Kalau mungkin saya ternyata capable untuk menjadi pengurus gitu ya. Tapi orang Mm. lain bisa melihat saya capable untuk melakukan itu, ya jangan don't hesitate to do that gitu. Jadi benar-benar kalau kita orang, apalagi orang lain yang melihat kita mampu, ya artinya memang kita bisa melakukan itu. Dan uh, semoga itu juga bisa menjadi berkat juga buat orang lain gitu. Iya, iya. Kembangkan talentanya gitu ya, no ya. Apa yang Tuhan sudah percayakan gitu ya. Betul. Nah, mungkin Ino dulu tahunya cuma satu, sekarang jadi 5 gitu ya, no ya. Ya, betul. Ternyata. Oke, oke, oke. Oke, ya, ya, ya. Oke, 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 no. Ya, sudah kita di penghujung acara gitu ya. Oke, kita akan mengakhirinya. Mungkin minta tolong Ino tutup dalam doa penutup Oke, ya, no ya. siap kok. Mari kita berdoa. Silakan. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk acara malam kesaksian di IG Live GKI Ngagel yang sudah bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk sharing-sharing yang boleh saya berikan di dalam malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk Kohari yang bisa membawakan acara malam kesaksian pada hari ini dengan baik. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami sharingkan pada malam hari ini, supaya apa yang kami sharingkan ini tentunya juga bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi jemaat yang mendengarkan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menutup acara ini. Berkatilah setiap hari kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan bisa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ino untuk Terima waktu, kasih. untuk kesempatannya. Terima Terima kasih juga untuk doanya gitu ya. kasih. Oke, jangan bosan-bosan ya lain kali kalau jadi diundang lagi ya. Oke, diingatkan juga ini promo juga ini bagi rekan-rekan yang lain yang mungkin live sekarang ataupun melihat nantinya tayangan tunda gitu ya, diundang buat rekan-rekan yang tergerak gitu ya, yang mau jadi narasumber, silakan Ya. bisa di DM gitu ya, atau ada yang mau mencalonkan, nah silakan di DM langsung aja nama sama telepon, nanti Lihat. kita akan follow up gitu ya. Aku Nah, promosi kita kok, akan boleh kan? cari, boleh Buat silakan. rekan-rekan yang juga mau pelayanan di Pemuda, boleh banget langsung DM Instagram NYC di nyc.gki.ngagel. Jangan lupa Ah, ya. asik. Oke, kita sama-sama promosi gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, Ino, thank you Siap. ya. Sukses terus dan sehat terus ya buat Ino dan keluarga ya. Thank you ya. Sampai ketemu rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu di malam acara malam kesaksian online minggu depan tentu dengan narasumber dan topik yang menarik lainnya. Oke, saya Hari pamit dan Ino undur Terima diri. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you. kasih.